Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Mazmur 143 ayat 10 demikian. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Saudara-saudara sekalian, seperti Mazmur sebelumnya, Mazmur 143 berisi doa Daud yang sedang mengalami pergumulan yang berat, dan oleh karenanya boleh dipakai sebagai doa pribadi ketika kita sedang mengalami masalah yang berat dan kita tidak tahu bagaimana berdoa. Di dalam doanya ini, Daud bukan hanya berkeluh kesah, melainkan juga memohon kemurahan Tuhan agar tidak berperkara dengannya, karena dia sadar bahwa dia tidak bebas dari dosa. Jika Tuhan memperhitungkan dosanya dan memalingkan wajahnya dari dia, maka tidak ada lagi pertolongan baginya. Karena itu, Daud berdoa, "Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke dalam kubur." Dengan kata lain, Daud memohon pertolongan Tuhan dengan sangat, bukan karena dia merasa berhak untuk mendapatkannya. Sebaliknya, Daud sadar bahwa dia sama sekali tidak berhak untuk memohon kepada Tuhan. Sebab sama dengan semua orang, dia adalah orang berdosa yang sudah sewajarnya mengalami penderitaan. Tetapi dia mohon belas kasihan Tuhan, karena dia mengenal Tuhan dengan baik. Daud juga berdoa agar Tuhan mengajarkannya melakukan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, Daud tidak hanya mohon agar dia diampuni, melainkan juga dia rindu untuk hidup di dalam pertobatan, agar dia bisa memperkenan hati Tuhan. Saudara, hari ini banyak orang yang datang kepada Tuhan karena merasa berhak untuk ditolong dan marah ketika nampaknya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Atau setelah ditolong lupa bersyukur, bahkan meneruskan kehidupan di dalam dosa, sehingga keadaan mereka justru menjadi semakin buruk. Kiranya doa Daud ini menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita adalah orang berdosa yang tidak layak untuk mendapat pertolongan dari Tuhan. Meskipun demikian, kasih setia Tuhan melampaui segala dosa kita. Tuhan Yesus bahkan telah mati disalibkan untuk menebus kita. Dia bukan hanya mau, melainkan juga rindu untuk menolong kita, bahkan lebih daripada apa yang bisa kita doakan. Karena itu, jangan pernah ragu untuk datang kepada Tuhan kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apa saja. Tetapi dengan kerendahan hati, sebagai orang berdosa yang memohon belas kasihan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberi yang terbaik bagi kita. Terima apapun yang Tuhan berikan dengan ucapan syukur. Maka hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacitanya. Maukah saudara? Amin.